Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Alma Ropiana, NIM 210-374 dari kelas 4D. Saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Apa itu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? 1. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasaan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Agar pencapaian dalam penyelesaian masalah lebih terfokus, maka salah satu model penyelesaian masalah yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Contohnya, penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran geometri 3D, akan dapat meningkatkan kemampuan visualisasi peserta didik dan memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih terhadap konsep-konsep matematika 3D (Christou 1,2006). Disediakan kesempatan dan peralatan agar siswa dapat mengobservasi, mengeksplorasi, mencoba dan menemukan konsep-konsep yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan visualisasi siswa. Misalnya, topik yang membutuhkan kemampuan visualisasi dan daya imajinasi yang relatif tinggi. Matematika membutuhkan bantuan sebuah teknologi untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi komputer yang di dalamnya terdapat software seperti Wingom dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif. Visual belajar dengan mengamati dan menggambarkan melalui bantuan program Wingom, siswa diharapkan dapat mengamati bangun-bangun geometri secara jelas dan mampu menggambarkannya (Putra 2011). Software Wingom membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dalam mengamati bangun-bangun geometri dan diharapkan siswa mampu meningkatkan hasil belajar matematika. Software Wingom merupakan software yang memungkinkan penggunaan menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan komputer. Pembelajaran matematika menggunakan media atau alat bantu mengajar seperti software Wingom dapat digunakan dalam membantu memberikan informasi kepada siswa. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantu software Wingom membuat pembelajaran yang tadinya abstrak dan membosankan menjadi lebih nyata serta menyenangkan. Siswa dapat menerapkan secara terampil serta paham terhadap materi yang sedang diajarkan dan menjadi lebih mengerti. Pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Berbantu software Wingiom akan memberikan pengaruh pada hasil belajar matematika siswa. Dua, langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw. Dengan teknik Jigsaw ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja dengan siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri, juga dituntut saling ketergantungan yang positif. Dalam kurung saling memberitahu, tutup kurung, terhadap teman sekelompoknya. Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependensi setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Menurut Elliot Aronson, pelaksanaan kelas Jigsaw meliputi 10 tahap, yaitu A. Membagi siswa ke dalam kelompok Jigsaw dengan jumlah 5-6 orang. B. Menugaskan 1 orang dari masing-masing kelompok sebagai pemimpin. Umumnya siswa yang dewasa dalam kelompok itu. C. Membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 segmen. D. Menugaskan tiap siswa untuk mempelajari satu segmen dan untuk menguasai segmen mereka sendiri. E. Memberi kesempatan kepada para siswa untuk membaca secepatnya segmen mereka sedikitnya 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. F. Membentuk kelompok ahli dengan 1 orang dari masing-masing kelompok Jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki segmen yang sama untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok Jigsaw mereka. G. Setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok Jigsaw mereka. B. Meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang dipelajarinya ke kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang lain untuk bertanya. I. Guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya, mengamati proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu, segera dibuat intervensi yang sesuai oleh pimpinan kelompoknya yang ditugaskan. J. Pada akhir bagian diberi ujian atas materi sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya game tapi benar-benar menghitung. Dalam aplikasinya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik, tetapi juga melatih siswa dalam mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial dan manusia, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi akademik.
prestasi akademik siswa. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama siswa. Penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengembangkan keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk membantu siswa yang kurang pintar dalam mempelajari konsep-konsep yang dirasa sulit dalam matematika. Pada perkembangan selanjutnya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw selalu mengadakan diskusi kelompok ahli tiap awal sebelum diskusi kelompok asal. Mengingat banyak materi ajar tertentu merupakan materi prasyarat. 3. Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw. Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan. Ada 5 karakteristik pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, yaitu listening, mendengarkan, speaking student, berkata, kerjasama, refleksi, pemikiran, dan berpikir kreatif. Pembelajaran matematika selama ini berfokus pada guru, sehingga pembelajaran tidak bermakna bagi siswa. Guru mengajar. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan tersebut agar dapat diperoleh pemahaman yang benar. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Menciptakan lingkungan yang optimal baik secara fisik maupun mental dengan cara menciptakan suasana kelas yang nyaman, suasana hati yang gembira tanpa tekanan, maka dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Pengaturan kelas yang baik merupakan langkah pertama yang efektif untuk mengatur pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Pelaksanaan model cooperative learning dibutuhkan kemauan dan kemampuan serta kreativitas guru dalam mengelola lingkungan kelas. Sehingga dengan menggunakan model ini, guru bukannya bertambah fasih, tapi
harus menjadi lebih efektif, terutama saat menyusun rencana pembelajaran secara matang. Pengaturan kelas saat pelaksanaan dan membuat tugas untuk dikerjakan siswa. Membuat tugas untuk dikerjakan siswa bersama dengan kelompoknya. Dalam model pembelajaran cooperative learning, guru-guru harus mampu menciptakan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Supaya peserta didik terlatih dan terbiasa berbeda pendapat. Kebiasaan ini penting dikondisikan sejak di bangku sekolah agar peserta didik terbiasa berbeda pendapat, jujur, sportif dalam mengakui kekurangannya sendiri dan siap menerima pendapat orang lain yang lebih baik serta mampu mencari pemecahan masalah. Peran guru dalam pelaksanaan cooperative learning adalah sebagai fasilitator, mediator, direktor, motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam menjembatani, mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui cooperative learning dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Peran ini sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Di samping itu, guru juga berperan dalam menyediakan sarana pembelajaran agar suasana belajar tidak monoton dan membosankan. Dengan kreativitasnya, guru dapat mengatasi keterbatasan sarana sehingga tidak menghambat suasana pembelajaran di kelas. Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Penilaiannya ini tidak hanya pada hasil, tapi lebih ditekankan pada proses pembelajaran. Penilaian dilakukan baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Alat yang digunakan dalam evaluasi selain berbentuk tes sebagai alat mengumpulkan data juga berbentuk catatan observasi guru untuk melihat kegiatan siswa di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.